Ya, kali ini kita kembali lagi dalam sebuah video pembelajaran. Kita akan membahas tentang inverse matrix. Oke, setelah kita membahas determinan matriks, sekarang kita masuk kepada inverse matrix. Inverse matrix itu dinotasikan sebagai A pangkat min 1. Jadi kalau ada di matriks A pangkat min 1 itu adalah inverse matrix. Kenapa inverse matrix ada? Karena di matriks itu tidak ada pembagian. Jadi kita menggunakan inverse. Kalau perkalian kita sudah pelajari itu ada, tapi pembagian tidak ada. Jadi kita untuk menentukan sesuatu yang biasanya dalam aljabar harus kita bagi, maka di matriks itu kita harus menggunakan inverse. Oke. Matriks inverse dari matriks A itu adalah 1 per determinan, saya kalikan dengan adjoint A. Oke. Jadi A inverse itu adalah 1 per determinan dikalikan adjoint A. Untuk matriks berordo 2 kali 2, maka misalnya ini A, matriks A, A11, A12, A21, dan A22. Nah, sehingga untuk determinannya berarti A11 dikali A22 dikurangi A12 kali A21. Ini kita sudah pelajari waktu di determinan ya, determinan matriks. Nah, untuk adjoint-nya, A11 dengan A22 ini kita tukar. Sedangkan A12 dengan A21 itu kita kali dengan minus. Sehingga inverse matriks A adalah 1 per A11, A22 dikurangi A12, A21 dikali dan matriks ini adjoint A, berarti kita sudah tukar ya, dan A12 dan A21 kita kali minus. Oke. Ini untuk matriks 2 kali 2. Nah, kalau matriks berordo 3 kali 3, saya ambil matriks B. Jadi ya, ini B kofaktornya B11 sampai B33. Ya. Nah, berarti kita menggunakan sarus untuk mencari determinannya. Yang seperti yang sudah kita pelajari di determinan ya. Ini dikalikan, ini plus semua, ini dikalikan minus semua. Jadi kalau mau menggunakan kofaktor minor boleh juga, tapi mau menggunakan sarus untuk menentukan determinan juga boleh, sehingga determinannya ini ya. Nah, untuk adjoint-nya, adjoint ini kita menggunakan minor dari matriks B. Ini adalah minor untuk kofaktor B11, berarti minor kofaktor B11. Ini adalah minor untuk kofaktor B21. Ya, jadi kalau di determinan kofaktornya kita kali dengan minornya itu sesuai dengan barisnya. Tapi kalau untuk menghitung inverse matrix, ini adalah transpose dari minor yang kita cari. Jadi ini adalah minor untuk B11 yang ini adalah minor untuk B21, ini adalah minor untuk B31. Yang ini minor untuk kofaktor dari B12, ini minor dari B22, ini minor dari B32 yang ini. Jadi ini minor untuk B13, minor untuk B23, dan minor untuk B33. Tanda plus dan minus ini masih sesuai dengan waktu determinan yang lalu. B11 banyaknya baris berada pada baris pertama dan berada pada kolom pertama. 1 tambah 1 genap, maka dia dikalikan plus. 2 tambah 1 ganjil, maka dia dikalikan minus. Jadi semua yang plus itu berada merupakan kofaktornya itu berada pada posisi jumlah baris dan kolomnya itu genap. Jadi seperti ini.
B11, 1 tambah 1, 2, 2 itu genap, 2 tambah 1 ganjil, 3 tambah 1 genap, begitu seterusnya. Oke, kita lanjut di contoh. Tentukan inverse matriks A, 1203. Berarti kita menggunakan formulanya A inverse itu seperdeterminan A kali adjoint A. Jadi A inverse itu adalah 1 dikali 3 dikurangi 2 kali 0. 3 dan 1 ini kita tukar posisinya. 0 dan min 2 kita kali minus. Sehingga kita dapatkan ini 1 kali 3, 3. 2 kali 0, 0 berarti 3. Jadi inverse matriks A adalah 3 kali sepertiga 1. Sepertiga kali min 2 per 3. Sepertiga kali 0, 0. Sepertiga kali 1 itu sepertiga. Oke. Contoh kedua. Tentukan inverse matriks B. Ya, 2, 6, 1, 3. Nah, berarti kita lihat untuk matriks B sama tadi 1/2 kali 3 dikali kurangi 1 kali 6. 2 dengan 3 ditukar. 1 dan 6 kita kalikan min 1. Oke. Kita dapatkan ternyata 6 kurang 6 itu 0. Nah, 6 kurang 6 itu 0. Tidak mungkin nanti kita tak terhingga. Nah, oke. Berarti ini tidak ada matriks. Maksudnya determinan B itu 0. Berarti tidak ada inverse matriks B. Ya. Dan apabila tidak ada inverse matriks B, maka matriks B itu namanya matriks singular. Jadi kalau determinannya 0, sebuah matriks yang mempunyai determinan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Oke? Kita lanjut. Contoh ketiga. Tentukan inverse matriks C 1, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4. Kita cari determinannya dulu. Kita dapat determinannya itu 2. Jadi saya menggunakan sarus ya. 1 kali 4 kali 4, 16. 2 kali 3 kali 1, 6. 3 kali 1 kali 3, 9. Sudah itu dikurang 1 kali 4 kali 3, 12. 3 kali 3 kali 1, 9. 4 kali 1 kali 2, 8. Maka saya kurangkan dapat 2. Oke. Kita mencari adjoint-nya. Nah, jadi adjoint dari kofaktor C11 berarti yang ini ya. Yang seperti yang di determinan itu berarti 4, 3, 3, 4. Oke. Sudah itu untuk B21 berarti 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Baru yang ini 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 3. Kita pindah untuk kofaktor C12 berarti 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Kofaktornya ini 1, 3, 1, 4. Sama kofaktornya ini 1, 3, 1, 3. Nah, kita pindah ke kolom ketiga. Ya. Kofaktornya berarti 1, 4, 1, 3. Kofaktor minornya ini 1, 2, 1, 3. Minornya ini 1, 2, 1, 4. Oke. Tanda plus dan minus itu menandakan dia berada kofaktornya berada pada jumlah baris dan kolomnya genap, itu plus. Apabila jumlah baris dan kolomnya ganjil, itu minus. Jadi kita determinankan 4 kali 4, 16 kurang 9. 2 kali 4 dikurang 3 kali 3, berarti 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Tapi karena saya kalikan dan minus, berarti saya balik saja. 9 kurang 8. Ini 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Yang ini karena minus, saya balik saja. 1 kali 3 dikali 1 kali dikurangi 1 kali 4. Ini 1 kali 4 dikurang 1 kali 3. Ini saya balik ya. 1 kali 3 kurang 3. Ini tetap 3 kurang 4. Ini saya balik. 2 kurang 3. Ini tetap 4 kurang 2. Sehingga saya dapatkan inverse dari matriks C. Determinannya 2. 1/2.
16 kurang 9, 7. 9 kurang 8, 1. 6 kurang 12, min 6. 3 kurang 4, min 1. 4 kurang 3, 1. 3 kurang 3, 0. 3 kurang 4, min 1. 2 kurang 3, min 1. 4 kurang 2, 2. Nah, dengan menggunakan perkalian skalar, 1/2 kali 7, 7/2. 1/2 kali 1, 1/2. 1/2 kali min 6, min 3. 1/2 kali min 1, min 1/2. 1/2 kali 1, 1/2. 1/2 kali 0, 0. 1/2 kali min 1, min 1/2. 1/2 kali min 1, min 1/2. 1/2 kali 2, 1. Oke. Berikutnya, kita lihat contoh berikutnya ya. Tentukan matriks P. Jadi, ini soal A, ini soal B. Di mana matriksnya sama, 7, 2, 3, 1 dan 3, 1, 2, 4. Yang membedakan, matriks P ini berada di belakang matriks 7, 2, 3, 1, sedangkan ini matriks P-nya berada di depan matriks 7, 2, 3, 1. Jadi, saya mulai kerjakan dulu yang bagian A. Jadi, P itu adalah karena matriks 7, 2, 3, 1 berada di depan P, sehingga inverse-nya itu harus juga berada di depan 3, 1, 2, 4. Jadi dia berada di depan 3, 1, 2, 4. Oke? Nah, jadi saya cari inverse-nya. Inverse dari 7, 2, 3, 1. Maka kita dapatkan 1 per determinan, 7 kali 1 kurang 2 kali 3. 1 dan 7 ditukar, 3 dan 2 kali minus. Nah, jadi saya dapatkan karena 7 kurang 6, 1 per 1, berarti tinggal ini yang harus kita cari. Sehingga kita dapat, jadi kita kalikan kedua matriks ini. Jadi 1 kali 3 dikurangi 2 kali 2. 1 kali 1 dikurangi 2 kali 4. Min 3 kali 3 ditambah 7 kali 2. Min 3 kali 1 ditambah 7 kali 4. Oke? Nah, berarti kita dapatkan matriks P adalah min 1, min 7, 5, 2, 5. Nah, kalau ini, karena 7, 2 matriks yang ini 7, 2, 3, 1 berada di belakang P, maka untuk mendapatkan P, dia harus, waktu saya pindahkan ruas, kalau di aljabar kita pindahkan ruas dia menjadi bagi, kalau di sini dia menjadi inverse. Tapi dia berada di belakang matriks 3, 1, 2, 4. Oke? Jadi P itu adalah, nah kita cari inverse-nya sama dengan soal A, tapi dia berada di belakang, maka 7 kurang 6, 1. Jadi bentuk perkalian matriksnya seperti ini, terbalik ya. Jadi ini tadi, sekarang kalau ini, nah oke, berarti P-nya 3 kali 1, 3, 1 kurang 1 kali min 3. Toh, ini min 6 tambah 7. 2 kurang 12. Min 4 tambah 28. Maka matriks P itu adalah 0, 1, min 10, 24. Jadi perbedaannya cukup besar ya, sehingga kita harus tahu posisi matriks yang kita cari supaya tidak terbalik. Jadi matriks ini apabila kita kalikan belum tentu sama kalau posisinya terbalik ya. Jadi matriks A kali B, dia itu belum tentu sama dengan B kali A. Oke? Jadi kita harus tahu posisinya yang pas, yang mana supaya kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, contoh kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 5x kurang y sama dengan 3. Yang lalu kita menggunakan determinan. Maka kali ini kita menggunakan matriks dan inverse-nya. Oke? Jadi, seperti di determinan, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Karena matriks 2, 3, 5, min 1 ini berada di depan XY, sehingga waktu saya pindahkan ke ruas kanan, maka XY itu dia harus berada di depan matriks 8, 3. Oke? Jadi dia inverse karena pindah ruas. Jadi ingat, di matriks tidak ada pembagian,
yang ada cuma inverse. Jadi XY itu 2 kali min 1 dikurangi 3 kali 5. Itu determinannya. Adjoint-nya kita tukar. 2 dan min 1 kita tukar posisinya, 3 dan 5 kita kali minus. Oke? Sudah itu dikalikan dengan matriks 83. Berarti XY 1 per min 17, ini perkalian matriks min 8 kurang 9, min 40 tambah 6. Berarti XY-nya kita dapatkan 1, 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke? Semoga materi inverse matrix ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya di nomor HP ini. Nomor ini juga adalah nomor WA saya. Sekian dan terima kasih.